Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Minggu 6 Juni 2021 di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, didapati mereka semua yang seperti dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada murid-murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di hari raya tubuh dan darah Kristus hari ini, saya ajak Anda merenungkan tubuh dan darah Kristus memurnikan dan menyucikan manusia dari kuasa dosa. Saudara dan saudariku, pada hari raya tubuh dan darah Kristus, di banyak paroki sering dilakukan penerimaan komuni pertama. Menerima untuk pertama kalinya dalam hidup tubuh dan darah Kristus. Anak-anak dipersiapkan secara sungguh, dan sesudah menerima tubuh Kristus, darah Kristus, mereka mengalami perasaan yang istimewa
perasaan luar biasa, kerinduan menerima tubuh Kristus terjawab. Seandainya kita bertanya pada anak-anak tersebut, mereka pasti akan menjawab bahwa sekarang mereka menerima Ekaristi, menerima tubuh Kristus, tapi memahami Ekaristi secara penuh, maka jawabannya pasti tidak. Demikian pun dengan kita orang beriman dewasa. Kalau ditanya hal yang sama, apakah kita sudah memahami, mengerti Ekaristi secara penuh? Mungkin jawabannya juga akan tidak. Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, merupakan kebenaran iman yang harus terus dipelajari dan dimengerti, dan kemudian dihayati, dan paling penting diimani. Saudara dan saudariku seiman, ada seorang Romo pernah melemparkan dua pertanyaan demikian. Apakah para Romo sungguh mengerti dan memahami apa yang mereka lakukan saat Ekaristi, apa yang sedang terjadi? Pertanyaan kedua, apakah umat sungguh mengerti dan memahami apa yang sedang terjadi, di mana mereka turut ambil bagian di dalamnya? Kenyataan dan pertanyaan-pertanyaan di atas adalah bukti bahwa misteri tubuh dan darah Kristus yang kita sambut, Ekaristi yang kita rayakan, adalah sungguh misteri, sungguh agung, sungguh mulia. Dan itu adalah pemurnian, penyucian dari dosa. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran memperlihatkan kepada kita dengan jelas bahwa darah lembu jantan yang dikorbankan, darah itu adalah darah perjanjian yang diikatkan dengan orang Israel, di mana orang Israel berjanji akan melaksanakan dan mentaati segala firman Tuhan. Dan dalam bacaan kedua, kitab Ibrani mengingatkan bahwa jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis sehingga disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus. Darah Kristus menyucikan hati nurani kita. Darah Kristus memurnikan kita. Kita dimurnikan dan disucikan dari dosa dengan darah Kristus. Darah lembu jantan membuat orang kudus dari kenajisan mereka. Perjanjian Allah dengan orang Israel. Darah Kristus adalah tanda pemurnian, penyucian dari dosa. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, dalam Injil kita mendengar, kita membaca perjamuan malam terakhir. Yesus yang mengangkat roti dan mengatakan, inilah tubuhku. Mengangkat cawan dan mengatakan, inilah darahku. Yang dia bagikan kepada para muridnya, lambang pemberian dirinya yang total buat para muridnya dan semua yang percaya padanya, seluruh dunia. Terus apa makna hari raya hari ini buat kita? Hemat saya, saudara dan saudariku, ada beberapa hal penting yang harus kita renungkan, kita pahami, kita hayati, dan seperti saya katakan di awal, penting untuk kita imani. Yang pertama,
tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam Ekaristi adalah real tubuh dan darah Kristus, satu yang nyata, dan itu adalah pemberian sempurna dari Kristus untuk pemurnian dan penyucian kita dari dosa. Itu terjadi dalam setiap Ekaristi yang kita rayakan, yang kita ikut serta di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi yang kita terima adalah tanda cinta Allah yang luar biasa terhadap kita manusia. Cinta yang tidak pernah pudar, cinta yang selalu sama setiap saat. Cinta luar biasa. Yang ketiga, tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi yang kita terima setiap hari adalah tanda persatuan kita dengan Kristus. Kita dipersatukan dengan Dia setiap kita menerima tubuh Kristus. Yang keempat, Ekaristi yang kita terima, yang kita ambil bagian di dalamnya, harus membuat kita dalam tanda petik menjadi Ekaristi. Ekaristi dalam hidup setiap hari. Maksudnya adalah bahwa kita siap memberikan diri pada orang lain lewat menjadi sesama buat mereka, menolong mereka. Kita siap membawa damai pada orang lain. Kita siap menarik orang lain pada Kristus untuk datang pada Dia. Dia yang sudah memberikan diri total buat kita. Saudara dan saudariku, mari kita rayakan hari raya hari ini, tubuh dan darah Kristus, dengan penuh iman. Iman akan kehadiran nyata Kristus lewat tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Dan kita tunjukkan syukur kita lewat menjadi Ekaristi, menjadi Kristus yang hidup buat orang lain dalam hidup kita setiap hari. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas segala kasih cinta-Mu yang sudah kami terima. Bantulah kami sungguh mengimani tubuh dan darah-Mu yang adalah penyucian pemurnian kami dari dosa-dosa. Bantulah kami sungguh membawa-Mu kepada siapa saja yang kami jumpai, terutama lewat sikap hidup kami setiap hari. Tolong kami, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan cintai, segala usaha dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus.